Nggak semua orang kan punya pertama background-nya, dan memang mereka itu nggak paham literasi keuangan. Betul. Nggak. Background, ilmu, mindset. Karena ini prinsipnya, kalau hanya orang yang tahu, yang dia itu hati-hati. Termasuk kalau dia tahu literasi keuangan, dia pasti akan hati-hati untuk ngeluarin duit. Betul saja. Iya. Berarti penting banget. Berarti ini dasar banget dong pebisnis dong. Iya. Semua Literasi keuangan. Apa yang paling sederhana bagi investor misalnya, orang yang awam, yang gampang mempelajari literasi keuangan itu gimana? Literasi keuangan paling gampang. Ya, pada intinya tadi dua hal. Saya kalau di kelas-kelas saya itu saya kelas mana? Terus punya kelas apa nih? Saya punya materi gitu ya. Dua pintu rezeki. Dua pintu rezeki itu ada di kelas Ustaz. Ada di itu tuh, rezekibarokah.com, ada info di situ. Rezekihalal.com. Rezekihalal.com. Ya, jadi di kelas-kelas itu saya juga pernah sampaikan di kelas offline juga. Jadi dua pintu rezeki. Apa itu dua pintu rezeki? Menurut antum apa dua pintu rezeki? Dua pintu rezeki apa? Orang tua? Orang tua sama satu lagi? Sama istri lah. Istri, oke. Betul. Ya, saya pernah lemparkan itu di kajian saya. Banyak tuh jawabannya. Ada satu pintunya dunia, satu pintunya akhirat gitu ya. Banyak lah segala macam. Ya terserah aja sih ya. Mau mendefinisikan seperti apa. Tapi saya kembali lagi ke hadis tadi itu. Dua pintu itu adalah pintu masuk dan pintu keluar. Oh, ya. Ya kan? Nah, pintu masuk itu income kan. Nah, saya punya konsep ada 4 tangga emas pendapatan. Oke. Nah, 4 tangga emas pendapatan. Apa saja? Pertama, active income, massive income, passive income, yang terakhir multiple passive income. Oh, ya kan? Iya. Tangga mana yang sudah kita punya? Gitu, yang sudah kita tapaki gitu ya. Dari mana perolehan rezeki kita sekarang? Bisa di antara 4 itu. Boleh nggak 4-4-nya? Kalau memungkinkan, kenapa enggak? Saya itu nggak pernah ya menyampaikan ke orang misalnya, maaf ya kalau di luar sana kan misalnya, bakar kapal misalnya gitu ya. Kalau mau bisnis saja, tinggalin, fokus. Tinggalin semuanya. Yang lainnya segala macam. Ya. Kalau saya enggak juga. Kalau misalnya nih kita masih aktif income, misalnya kita bekerja. Iya. Itu kan aktif income. Kita fokus bisnisnya, udah tinggalin pekerjaan. Ya kan gitu kan, bakar kapal segala macam. Kalau saya sering itu saya dapat training begitu. Kalau mau sukses bisnis, fokus. Kalau saya nggak harus. Kalau memang masih bisa nih aktif, sambil kerja, cari yang massive income. Massive income itu definisi apa? Kita bisa mendapatkan pemasukan yang relatif lebih banyak, tapi dengan cara-cara yang effort yang lebih sedikit. Jadi bisa dapat uang lebih banyak walaupun masih kerja. Itu lebih aman. Iya. Lebih aman dan lebih enak. Betul. Nah, syukur-syukur bisa naik lagi ke passive income. Ada kayak gitu. Saya punya teman, jadi dia masih aktif sebagai ASN, iya kan? Tapi dia gulung uang itu sampai sekarang pengakuannya ya, itu 1 M lebih. Gulung uang itu apa? Narik invest dari hasil uangnya dia, sedikit-sedikit dia investasikan gitu, sampai sekarang udah sampai 1 miliar dan dia masih kerja sebagai ASN. Double dong penghasilannya. Udah masif gitu ya. Udah aktif gitu ya, dia bisa pasif. Kalau dia bisa masif juga, masif itu apa contohnya? Gimana masif? Jualan properti. Jualan properti itu kan effortnya lebih sedikit dibandingkan developer, iya dong. Developer cari lahannya, belum memastikan legalitas perizinan ya kan. Ketemu orang juga banyak. Iya. Banyak. Marketing. Jualan aja, ketemu konsumen, datengin, dapat komisi. Itu omset atau profit? Iya, kalau komisi kan profit. Iya, ada lumayan kan. Nggak ada kewajiban bisa lebih besar daripada gajiannya
orang biasa kan, UMR kan. Kadang-kadang bisa lebih besar daripada developer ya. Itu developernya, jadi pertanyaan nggak bisa lebih besar. Tapi effortnya lebih kecil kan, itu masih. Iyalah, lebih kecil lah. Itu masih. Nah makanya kadang-kadang, nah gini, kadang-kadang ini kita bicara pintu pertama dulu ya. Kadang-kadang kita itu membatasi diri kita. Saya kan cuman SMA, ya kan, saya cuman bisa kerja OB misalnya. Akhirnya pendapatannya cuma bisa segini. Padahal kan peluang rezeki itu kan besar sekali. Apalagi kalau kita yakin ayat Allah apa, min haitsu la yahtasib, rezeki itu bisa datang dari mana aja. Kang Ramli mungkin sering pernah, bahkan mungkin sering gitu ya, mendapati kita lagi fokus apa, tiba-tiba ada orang ngajakin kasih rezeki yang lain. Betul, lagi bisnis apa dapat duitnya di tempat lain. Sering kan begitu kan? Sering banget ya. Nah itulah, maka kemudian jangan pernah kita batasi bahwa saya cuma bisa ini, maka kemudian saya akan dapetin. Nggak begitu. Kayak ini Ustadz Ihsan, itu keuangan di tiba-tiba developer, tiba-tiba gitu. Tidak membatasi diri. Developer bisa, marketing backgroundnya marketing, investasi sekarang kita kasih keuangan spesialisasinya. Teman-teman untuk yang juga mau ke sana, multiple passive income, ini lebih menarik lagi. Duit kita sudah kita puterin ibarat bola salju. Nah jadi sebenarnya ini kalau kita mau gali ya, itu banyak peluang dari sisi income, pintu masuk. Kuncinya jangan batasi, selalu kita berusaha, gitu kan. Dan nah, kan Allah menyampaikan kan, manusia itu tidak sesuai dengan bukan sesuai dengan batasnya. Kan. Nah, batas kemampuan manusia. Nah, pertanyaan sekarang kan kita, manusia diuji tidak lebih dari kemampuan dia. Ya kan. Pertanyaannya sekarang, kemampuan manusia itu gimana sih? Batas kemampuan itu semana sih? Nggak tahu. Nah, jadi ada satu cerita. Ada satu syekh pernah ditanya sama murid-muridnya, ya Syekh, batas kemampuan ikhtiar manusia itu sampai mana sih? Gitu ya. Sisanya nggak jawab, tapi dia langsung keluar kelas gitu ya, ke lapangan gitu ya, dan nyuruh murid-muridnya keliling lapangan, lari putar lapangan. Nah, lari itu semuanya, saya juga lari. Sampai kemudian sekali putaran, 2 kali masih semangat, 5 kali udah pada lemes gitu kan. Pada nanya, ya saya sampai berapa kali lagi nih putaran kita nih, gitu kan, berhentinya. Udah terus aja. 5, mungkin 10, mungkin 15 gitu ya. Ada mulai pertumbangan. 1 orang pingsan, 2 orang pingsan. Ya masih tersisa masih nanya juga, ya sampai kapan? Terus aja terus. Sampai akhirnya semua pingsan, bahkan sampai saya juga pingsan. Kemudian mereka sadar. Kemudian saya berbilang, disitulah batas kemampuan kita. Sampai mentok, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sampai mentok, kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu batas ikhtiar kemampuan. Nah, sebelum kita mentok, sebelum kita pingsan, sebelum kita benar-benar maksimal, masih ada peluang rezeki kita di sana. Itu dari pintu masuk. Nah, ini pintu keluar nih. Nah, pintu keluar. Nah, pintu keluar itu dibagi 2. 1, ini kan berarti kan ini kita udah punya uangnya nih ya. Nah, uang kita itu buat apa? Ada 2. 1 untuk kita belanjakan, kita habiskan, gitu ya, buat ya belanja sehari-hari gitu ya, makan keluarga gitu ya, sekolah anak segala macam. Sama yang kedua kita kembangkan. Yang pertama kita belanjakan itu ada 2 juga sebenarnya. Untuk hari ini jangka pendek sama untuk jangka panjang. Gitu kan. Nah, kadang kita lupa. Kita hanya berfokus pada apa yang di depan kita saja. Ya kan?
Tapi padahal kan kebutuhan kita bukan sekedar ya sebulan, 2 bulan, setahun kita ini. Terus-terusan selama kita hidup. Iya, anak kita sekolah kan. Betul. Mungkin kita harus berpikir bagaimana dia sampai kuliah S1, S2. Iya. Iya kan? Betul. Kita kerja bisnis, pernah nggak Kang Ramli ngitung mau pensiun kapan? Enggak. Butuh berapa uang sampai teman-teman sampai Kang Ramli bisa pensiun? Sampai anak-anak selesai semuanya ya. Ya, pokoknya saya mau pensiun di tahun di usia sekian dengan katakanlah penghasilan sekian. Pernah? Belum pernah. Itu literasi keuangan belajar itu? Wah, ada. Waduh, ini saya juga harus ikut nih. Waduh. Nah, ini susah nggak belajar literasi keuangan itu? Ya, kalau ini workshopnya Ustadz Ihsan itu berapa lama sih? Saya pernah ini belum saya buka lagi ya, berarti yang khusus bahas tentang literasi keuangan syariah. Sebenarnya, nah, kelas saya terakhir yang saya buka itu lebih ke investasi. Oh, tadi kan banyak ya, pemasukan gitu ya, tadi pembelanjaan gitu, terus kemudian ada pengembangan. Saya buka terakhir itu, nah mungkin nanti ke depan juga uang keluar saya buka lagi terkait pintu keluar. Karena gini, ini ada pintu masuk, ada pintu keluar kan. Kalau pintu masuk kan udah uang masuk nih ke rumah kita katakanlah gitu ya. Keluar kan uangnya keluar. Yang menarik adalah ada cara gimana uang itu keluar lewat pintu keluar, tapi kemudian dia kembali masuk lebih banyak. Dan dia kembali cuma sendiri, tapi dia bawa teman-temannya. Lebih banyak dong. Iya, asik kan? Asik banget. Nah, itu berapa hari kemarin? Kemarin kalau di fullin dari pagi sampai sore 1 hari. Oh, ini ada kelas full, ada tidak full juga. Ya, tergantung permintaan aja. Kita pernah juga yang bukan tergantung permintaan, tergantung mau ilmunya sampai mana. Betul. Karena outputnya beda ya. Tapi maksimalnya 1 hari, pagi sampai sore. Kalau untuk yang khusus terkait dengan investasi, termasuk tadi ya kita bicara investasi yang syariah, itu kan kita pahami yang sektor real. Ya kan? Karena kita balik lagi tadi edukasi literasi terkait dengan investasi sektor ini saya pikir juga belum banyak gitu. Iya, sekarang malah ini banyaknya tertarik dengan non-real. Iya, saham, kripto segala macam gitu kan. Itu belum bahas sih tadi hal belum. Nah, ini aja ya yang sektor ini juga sebenarnya peluangnya banyak. Gitu ya, belum dari tadi yang saya bilang. Sebelum lanjut, Sat. Ya. Menurut Ustaz lebih baik real atau non-real, Sat? Real dong, bukan lebih baik, harusnya real. Bukan lebih baik, apa maksudnya? Bukan lebih baik itu? Ya karena yang saya pahami Islam itu mengajarkan bahkan memerintahkan kita gitu ya untuk kemudian ketika kita bicara ekonominya adalah sektor real, bukan sektor yang non real. Iya, karena saya melihat sahabat Abdurrahman bin Auf dan juga para pengusaha itu, mereka itu usahanya real semua. Iya, dan dapat kekayaan yang luar biasa, lebih kaya dari orang-orang zaman sekarang. Itu real semua ternyata. Iya. Dan nggak main saham juga kan, nggak main kripto dulu. Nggak ada. Ya, atau sejenisnya itu nggak ada. Kenapa? Karena sebenarnya sektor non real itu diciptakan untuk apa? Untuk memperkaya orang kaya saja. Wah, menarik. Oh, ini satu kajian sendiri. Bagaimana kenapa kita sektor real dan sektor non real? Saya bisa kasih simulasinya saham nih misalnya. Saudara, nanti kita bagi part 2 khusus untuk bahas nih bisnis real atau bahas singkat dulu. Kenapa bisnis real lebih baik daripada non real? Ya karena satu, Islam mau wajibkan kita untuk ke sektor real, bukan ke non real. Kemudian yang kedua, manfaatnya akan lebih berasa sektor real. Kenapa? Karena yang non real ini yang dapat keuntungan itu orang-orang kaya aja. Iya, betul. Misal saya punya uang 1M beli Bitcoin kurang, sekarang harga Bitcoin 1,7. Iya. Kalau di bisnis sektornya banyak orang yang bekerja di situ, kita kan, dan banyak manfaat. Iya. Oke. Jadi barokahnya di situ ya? Iya. Tapi halal. Harus halal dong. Yang sektor non real, oke, gini aja deh. Yang sektor non real itu, non real ya, itu banyak yang halal atau memang? Iya.
semuanya. Kalau kita bicara, nah ini kan berarti halal haram, nanti kita bicara fikih. Wah, part 3. Aduh, ini Ustaz Ihsan nih sebelum jadwalnya padat ke Papua. Aduh, jadwalin lagi. So, tim ya, jadwalin lagi ya. Waduh. Ya, itu memang kalau kita bicara fikih, tidak kita pungkiri ada perbedaan pendapat, ya kan? Banyak lah sekarang, mungkin di sosmed juga banyak ya. Kan kita melihat ini, Sat, kalau perbedaan pendapat itu kan backgroundnya memang Ustadz itu ranahnya. Nah, saya langsung aja, background Ustadz Ihsan ini selain Ustadz ini kan praktisi. Nah, dari orang yang paham literasi keuangan, Sat, pandangan Ustadz yang paham literasi keuangan, gimana pandangan Ustadz terkait bisnis non real? Itu deh. Ya, saya lagi-lagi di kelas saya bagi tipikal investor itu ada 3. Ada konservatif, ada moderat, ada liberal. Waduh, ya kan? Liberal ini yang 4 nih ya. Liberal ini yang hajar bleh. Iya, oke. Apa aja mau halal mau haram, mau ada ulama ngomong, ulama belum ngomong, hajar bleh. Yang penting merasa dia untung, hajar. Oh, mau real atau non? Mau real, mau halal mah bisa untung berlipat segala macam. Bahkan siapa Kiai Kanjeng yang sekarang katanya udah keluar dia. Oh, itu Kanjeng Dimas. Kanjeng Dimas itu. Sama itu. Dan masih banyak pengikutnya ternyata ya. Oh, iya kan. Itu orang liberal ya. Pokoknya ada Kanjeng Ihsan ya. Gandakan uang dengan cara halal. Nah, ada yang moderat. Moderat itu yang dia masih lihat, ini ada perbedaan pendapat, tapi ada ulama yang membolehkan. Akhirnya dia, udahlah, nggak apa-apa, kan ada ulama nih yang membolehkan. Oke. Ya, ambil yang begitu. Yang ketiga konservatif. Dia lebih hati-hati. Dia lihat, kalaupun ada perbedaan pendapat, dia lihat mana yang menurut dia lebih kuat dalilnya. Mudaratnya lebih banyak. Atau begini, lebih simpelnya lagi. Ketika kemudian ada yang, kan ada juga yang tidak berbeda pendapat toh, ya kan? Misalnya investasi, misalnya kita kontennya investasi, misalnya investasi properti misalnya, investasi kita beli tanah gitu kan? Bangun villa. Ya tanah dulu lah, tanah doang, kemudian kita biarin nanti kan akan naik sendiri gitu kan? Dan itu kan nggak ada khilafiyah ulama boleh enggaknya, boleh semua gitu kan? Nah, yang boleh-boleh ini itu yang diambil, itu orang-orang konservatif. Kalau ditanya tadi saya pribadi masuk mana, saya masuk konservatif. Yang jelas-jelas saja. Jelas-jelas saja ya. Oke, ini pendapat ini ya orang yang paham literasi keuangan. Ya. Oke. Walaupun ya tadi ya mungkin ada juga yang kan itu ada ulama yang membolehkan segala macam. Ya monggo. Kan pendapatnya masing-masing. Iya. Yang penting kita juga punya pendapat, dan menurut kita pendapat ini lebih aman, lebih kuat. Gitu. Oke, mantap. Jadi belajar literasi keuangan itu susah atau enggak? Menurut aku tadi sepanjang ini susah nggak? Itu untuk orang yang pensiunan, itu masih bisa belajar serius, Aduh, buru-buru mikir, Berarti kan tetap butuh proses namanya belajar. Gitu. Iya. Nah, saya juga menyediakan ini untuk para investor yang, saya malas belajar, gitu ya. Udah deh, terserah duit saya mau diambil. Ustaz menyediakan itu nggak untuk orang-orang yang itu, Ustaz? Sejujurnya, jujurly, saya itu menghindari orang yang benar-benar. Kalau misalnya ada uang nih, ada orang punya uang nih 1 M misalnya gitu. 10 M, saya bingung, bisa saya bayar aja, usah di sana kalau lagi saya. Kasih ke saya, serahkan ke saya menghindari itu. Tetap kita harus punya fondasinya. Orang itu harus teredukasi dulu. Jadi harus paham dulu kan. Makanya sekarang itu saya itu nggak mau nih ada orang misalnya punya duit segala macam, ujuk-ujuk. Minimal ikut kelas saya lah sehari itu. Minimal ikut. Ya nyantol nggak nyantol itu ya masing-masing ya apa ilmunya. Tapi setidaknya. Tapi kan dengan pembahasan Ustaz Ihsan buka kelas kan pasti lebih mudah dipahami. Nah, mudah-mudahan saya juga
membahasakannya dengan bahasa yang relatif lebih mudah, relevan itu juga ya, relevan dan menyenangkan tadi itu. Okay. Mudah-mudahan orang-orang jadi paham. Nah, sehingga ketika kemudian dia, karena kan saya itu juga bukan kayak misalnya apa, fintech misalnya segala macam gitu ya, yang kemudian memang perantara gitu kan. Saya nggak mau jadikan perantara. Nanti urusan sama OJK nanti ya kan, kita ngumpulin duit orang gitu kan untuk nyalurin lagi, itu kan nggak sembarangan. Tetap harus cerdas ya investor itu ya. Betul, dia harus tahu, dia harus paham resikonya gitu ya. Kalaupun minta tolong tunjukkan kemana, ya saya tunjukkan nih. Tapi dia juga harus tahu ketika saya masukkan uang saya ke bisnis ini misalnya gitu ya, dia tahu resikonya apa. Dia bisa kemudian jadi setidaknya konsekuensi dari resikonya itu apa. Nah, supaya kemudian ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari. Kadang-kadang orang ngelihatnya kan kalau lagi lancar, lagi seneng sih diem-diem aja gitu. Ada macam sedikit segala macam teriak-teriak, gitu kan. Padahal memang seperti itu. Iya, ya kan. Padahal ya kita mungkin sudah sampaikan juga dari awal gitu bahwa ini tetap ya semua kan ada resikonya ya. Kita kerja kan ada resikonya, kita bisnis ada resikonya, kita invest juga ada resikonya dong. Iya. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memahami resiko itu, bisa mengunci resiko-resiko yang ada misalnya begitu. Nah, mengunci resiko-resiko yang ada itu adalah dengan cerdas literasi keuangan. Ya, ada kelasnya lagi gitu. Luar biasa, ini nggak beres-beres. Ya oke. Jadi poin pembahasan kita hari ini saat kita akan kerucutkan. Itu yang pertama ya, kita harus cerdas secara literasi keuangan. Nah ternyata setelah cerdas literasi keuangan, dan kita harus pastikan bahwa semua prosesnya halal. Iya, betul ya, dan itu memang spesialisasinya Ustadz Ihsanul Mutakin ya, Ustadz Imut, untuk mencerdaskan masyarakat dengan literasi keuangan dan juga membantu masyarakat, mengedukasi masyarakat untuk cerdas literasi keuangan, bukan cuma cerdas secara hitung-hitungan, tapi juga halal haram juga dipantau di situ ya. Mereka juga harus paham. Oke, Sad, ini segmen pertama harus kita tutup dulu sampai di sini, Sad. Ya, nah satu pesan, Sad, ya, untuk para investor saat yang tadi San nggak mau belajar literasi keuangan, pengen nitip duitnya aja, San. Nah, sebagai pesan penutup San buat mereka nih, tetap harus ikut kelas. Yang harus ikut kelas saya full lah. Nggak harus, patokannya bukan harus ikut kelas saya ya. Kelas saya kan juga mungkin banyak ya di luar sana, mungkin edukasi terkait dengan ini banyak gitu, tapi yang nggak tahu ya terstruktur atau enggak. Saya coba bikin nggak tahu lebih baik dari kelasnya Ustadz Ihsan atau enggak kan gitu. Saya nggak bilang gitu juga, bisa jadi ada yang bisa jadi lebih baik maksudnya gitu ya, bisa jadi lebih baik atau bisa jadi sebaliknya kan. Kan Ustadz Ihsan nggak tahu juga kan kelas yang lain kan. Tapi intinya memang ya kita balik lagi tadi itu, ketika kemudian kita punya harta gitu ya, harus sadar gitu ya, harus paham bahwa harta ini akan dipertanggungjawabkan. Itu satu, ya kan? Ya kalau tadi ya kita punya bisnis segala macam kan mungkin ada audit segala macam itu kan, itu pertanggungjawaban juga kan di dunia. Kita pribadi mungkin juga diaudit sama istri kita kan, di rumah gitu. Ini uangnya kemana gitu. Nah itu. Makanya kalau tadi Ustadz Ihsan nanya kalau dapat 1M, saya rasa istri saya nggak bingung. Udah tahu ya kemana-mana. Harus kemana. Nah, ya itu. Jadi kita harus sadar bahwa itu dipertanggungjawabkan. Maka, yang namanya dipertanggungjawabkan itu kan namanya, ini melanggar, ini tidak melanggar, ini ada hukumannya, ini tidak dihukum. Itu kan berarti ada aturannya. Oke. Ya kan, kayak kita misalnya sekolah nih. Sekolah berangkat jam 12 siang. Tiba-tiba dihukum sama guru. Kenapa dihukum? Karena ada aturannya. Harus masuk jam 7. Kalau nggak ada aturannya, kita bisa protes sama guru. Ngapain dihukum? Nggak ada aturannya, gitu kan. Tapi karena ada aturannya, maka kemudian kita harus terima hukumannya. Sama logikanya ketika kemudian ini ada pertanggungjawaban
dan itu ada balasan, ada hukuman, berarti kan ada aturannya. Pertanyaannya, kita udah tahu belum nih aturannya apa? Oh, itu ada di kelas desain juga. Aduh, kita belajar aturan syariat dulu ya. Oh iya, tentang investasi. Ini nggak banyak di luar sana. Betul, nggak banyak. Apalagi pembahasannya, soalnya beda pembahasan di kajian dengan di training. Kalau tadi kan kita ngaji dalil, faktanya kita nggak tahu ya. Nah, itulah value-nya trainingnya Ustaz Ihsan. Tetap ya ke situ ya. Kunjungi rezekihalal.com ya. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Ihsan. Ini banyak PR lagi ya. Mohon berkenan nanti untuk dijadwalkan ulang ya, karena kita judulnya adalah properti dan juga investasi ya, karena kami ingin mengedukasi pada masyarakat itu ya, karena kemarin dari pebisnis, kemudian dari para marketer, nah sekarang ternyata gitu ya, darah dari perusahaan itu adalah duit ya, uangnya ya. Bagaimana kalau darahnya berhenti mati gitu ya. Itulah pentingnya literasi keuangan. Terima kasih Ustaz Ihsan. Sampai ketemu lagi, dan nanti kan Bapak dan Ibu semuanya part 2 bersama Ustaz Ihsan. Ada 4 nih kita jadwalkan ya. Terima kasih ya Ustaz Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.